Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Amelia Putri dengan NIM 21050974556 dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi. Kali ini saya akan menjelaskan dan mensimulasikan mengenai web server dan DNS server. Dimulai dari pengertian web server. Web server adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai penerima permintaan yang dikirimkan melalui browser, kemudian memberikan tanggapan permintaan dalam bentuk halaman situs web atau lebih umumnya dalam bentuk HTML. Namun, web server dapat mempunyai dua pengertian berbeda, yaitu sebagai bagian dari perangkat keras atau hardware maupun sebagai bagian dari perangkat lunak atau software. Lalu DNS server atau Domain Name Server atau DNS adalah sebuah sistem yang menghubungkan Uniform Resource Locator atau URL dengan Internet Protocol Address atau IP address. Normalnya, untuk mengakses internet, Anda perlu mengetikkan IP address sebuah website. Cara ini cukup merepotkan, sebab ini artinya Anda perlu punya daftar lengkap IP address website yang dikunjungi dan memasukkannya secara manual. NS adalah sistem yang meringkas pekerjaan ini untuk Anda. Kini Anda tinggal mengingat nama domain dan memasukkannya dalam address bar. DNS kemudian akan menerjemahkan domain tersebut ke dalam IP address yang komputer pahami. Misalkan, Anda ingin mengakses Google, alih-alih menulis 172.217.0.142 ke dalam address bar, namun tinggal memasukkan alamat google.com. Simulasi web server. Skenario pertama. Dalam percobaan ini, kita akan mensimulasikan web server yang dapat diakses oleh PC client. Skema jaringan yang digunakan adalah gabungan dari simulasi yang kita pelajari sebelumnya, yaitu simulasi subnetting, routing dynamic crypt, dan jaringan DHCP di atas jaringan wireless dengan skema sebagai berikut. Jadi kita buat skema jaringan sebagai berikut ya, seperti ini. Di sini sebelumnya saya sudah membuat jaringannya. Jaringan di sini di router 1 dia terhubung di switch 1 dan switch 2. Yang di switch 1 terdapat PC 1 sampai PC 3, di switch 2 terdapat PC 4 sampai PC 6. Lalu di sini ada router 2 yang menggunakan jaringan wireless dan DHCP server. Lalu di sini ada router 3 yang tersambung ke DNS server dan yang satunya di switch. Switch ini dia terhubung ke web server, FTP server, dan mail server. Tapi di sini kita terfokus di web server dulu ya. Lalu selanjutnya langkah percobaan yang kedua, buatlah skema jaringan seperti gambar di atas dan pastikan jaringan dapat berfungsi dengan baik, terutama jaringan dari PC 1, PC 4, laptop, dan smartphone dengan dapat tersambung dengan web server. Jadi kita coba dulu ya, kita pastikan jaringannya dia tersambung nggak ke web server. Dengan cara di PC 1 ini kita coba ping 43.43.43.1. Ini IP-nya DNS server. Kita coba. Ini sebelumnya saya sudah mencoba mengpingnya ya. Nah, dia sudah terhubung, jadi dia sudah tersambung di PC 1, lalu di PC 4. Nah, tadi saya sudah mencobanya dan dia juga sudah tersambung. Lalu di laptop dia juga sudah tersambung. Lalu di smartphone, nah, dia sudah tersambung.
Jadi semuanya sudah tersambung ya di DNS server. Lalu nyalakan servis HTTP di komputer web server, kemudian edit file index.html sebagai berikut. Jadi di web servernya di bagian HTTP-nya kita edit yang indeks HTML-nya seperti link ini ya. Kita copy saja. Di web server, lalu di bagian service HTTP, di sini HTTP-nya kita on-kan, lalu di indeks HTML kita edit, di sini kita copy. Ya, kalau sudah kita save. Nah, kalau sudah, kita lanjutkan di practicums. Kita lanjutkan. Kalau sudah kita lanjutkan, pada PC 1 dan laptop, buka aplikasi web browser dari tab desktop, lalu jalankan URL http 43.43.43.1. Jika berhasil, maka akan tampil seperti berikut. Kita coba di PC 1 web browser, masukkan. Nah, sudah berhasil ya. Lalu di PC 4 kita coba juga. Masukkan, dia juga sudah berhasil. Lalu di laptop, juga sudah berhasil. Lalu di smartphone, smartphone juga sudah berhasil muncul. Jadi percobaan kali ini mengenai web server sudah berhasil. Simulasi DNS server. Percobaan. Di sini untuk skenarionya, dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan file server dan web server yang digabungkan dengan DNS server. DNS server di sini berfungsi untuk mentranslasikan IP address menjadi alamat domain yang lebih manusiawi. Untuk skema jaringan, tetap menggunakan skema jaringan yang digunakan pada praktikum web server dan FTP server. Lalu untuk langkah percobaan, yang pertama, buatlah skema jaringan seperti gambar di atas dan pastikan jaringan dapat berfungsi dengan baik, terutama jaringan dari PC 1, PC 4, laptop, dan smartphone dapat tersambung dengan DNS server, yaitu dengan IP 33.33.33.1, web server yaitu dengan IP 43.43.43.1, dan FTP server dengan IP 43.43.43.2. Mari kita pastikan dulu jaringannya dapat berfungsi atau tidak. Di PC 1, command prompt, kita coba ke DNS server tadi 33.3.1. Nah,
dia sudah berfungsi ya. Jadi lalu di web server kita coba ini 43.1 dia juga berfungsi. Lalu yang terakhir di FTP servernya yaitu 4.4.4.2. Nah, dia juga sudah berfungsi. Lalu di PC 4 kita coba ping DNS servernya dulu. Untuk DNS servernya dia sudah berfungsi. Lalu kita ping di web servernya. Di web server dia sudah berfungsi juga. Lalu di FTP servernya kita ping. Nah, di PC 4-nya sudah berfungsi dengan baik ya. Lalu di laptop kita coba ping DNS servernya. Dia juga berfungsi. Lalu kita coba web servernya. Web server juga sudah berfungsi. Lalu di FTP servernya dia juga sudah berfungsi. Lalu di smartphone coba ini untuk DNS-nya dia sudah berfungsi. Lalu di web servernya dia sudah berfungsi. Lalu di FTP servernya nah dia juga sudah berfungsi. Lalu kita beralih ke langkah selanjutnya. Aktifkan servis DNS pada PC DNS server dan tambahkan entry DNS seperti gambar berikut. Kita masukkan entry DNS seperti gambar berikut yang ini ya, 3 ini. Di DNS server, service, lalu klik DNS. Nih. Di sini saya sudah memasukkannya ya. Untuk ftp.jarcom.com itu IP addressnya yaitu 43.43.43.2 yaitu FTP server. Lalu jarcom.com kita menggunakan type-nya ARICOD ya, sama seperti FTP Jarcom. Di sini jarcom.com ini dia IP addressnya kita masukkan 43.43.43.1 yaitu web server. Lalu di sini kita yang terakhir tipenya kita pakai CNAME ya, dia itu sebagai alias atau juga bisa kita maksudkan sebagai cerminan gitu. Di sini www.jarcom.com dia menggunakan CNAME alias dari web yang jarcom.com yaitu dia itu web server seperti itu. Lalu langkah selanjutnya di sini langkah selanjutnya pada PC 1 dan laptop jalankan perintah nslookup seperti berikut. Kita coba ya pada PC 1 dan laptop. Pada PC 1 sini kita coba memasukkan nslookup jarcom.com.
Nah, di sini dia sudah kedetek ya. Kalau di jarcom.com ini dia membuka IP address-nya si web server yang IP-nya yaitu 43.43.43.1. Lalu selanjutnya kita coba ns lookup ke www.jarcom.com. Di sini untuk salah perintahnya ya, ns lookup www.jarcom.com. Nah, untuk www.jarcom.com dia nanti akan membuka di web server. Dia tadi kan sama, dia pakai alias. Jadi alias dari jarcom.com. Lalu kita coba ke laptop. Di sini sama seperti tadi di PC1, kita coba ns lookup ke jarcom.com. Dia di laptop juga dia bisa membuka web server dengan tadi namanya jarcom.com. Lalu kita coba di ns lookup ke www.jarcom.com. Dia juga sudah berhasil. Dia akan menampilkan web dengan IP address 43.43.43.1 yaitu tadi sama. Jadi aliasnya jarcom.com. Dia akan membuka web jarcom.com. Lalu kita coba di langkah selanjutnya. Pada PC1 dan laptop, buka aplikasi web browser dari tab desktop, lalu jalankan URL http jarcom.com atau http www.jarcom.com. Jika berhasil, maka akan tampil seperti berikut. Kita coba di PC, di web browser. Kita masukkan URL-nya http jarcom.com. Nah, dia sudah bisa kebuka ya. Jadi sudah berhasil. Kita coba juga yang http www.jarcom.com. Nah, dia juga berhasil. Karena yang URL-nya www.jarcom.com ini dia kan aliasnya URL tadi yang pertama yaitu jarcom.com. Dia sudah berhasil. Lalu di laptop kita coba. Salah. Kita ke bagian web browser. Kita masukkan sama ya, http jarcom.com. Nah, dia berhasil masuk. Lalu yang kedua kita coba masukkan dengan yang alias tadi.
yaitu www.jarcom.com. Nah, dia juga berhasil ya. Kalau nggak berhasil itu dia akan muncul seperti ini, hostname unresolved. Nah, kita coba lagi. Nah, dia berhasil kan. Lalu kita coba ke langkah selanjutnya. Pada PC 1 dan laptop, jalankan perintah nslookup seperti berikut. Ini nslookup untuk FTP-nya, yang FTP, server FTP. Kita coba di lab PC 1. Kita coba di PC 1 dulu. Command prompt. Di sini kita coba nslookup ftp.jarcom.com. Ya, sudah masuk ya. Lalu kalau sudah, kita lihat langkah berikutnya. Nah, di sini untuk PC-nya sudah berhasil ya untuk melookup di ftp.jarcom.com, yaitu dengan IP address 43.43.43.2. Lalu kita coba di laptopnya. Di laptop kita juga masukkan sama nslookup ftp.jarcom.com. Dia juga berhasil. Akan menampilkan yang IP address-nya 43.43.43.2, yaitu dengan nama ftp.jarcom.com. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.